Kita kembali lagi di Mario Teguh Super Show. Tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua yang berada di sini. Baik, kita masih bicara dengan topik yang sangat menarik berjudul Dusta Putih. Satu pertanyaan untuk Pak Mario untuk mengawali segmen kita, Pak. Apakah ada yang disebut dengan kejujuran 100%, Pak Mario? Kejujuran 100% Silakan, Pak. membutuhkan kesantunan yang sangat tinggi. Karena banyak waktu orang menyampaikan kejujuran, kalau kesantunannya kurang, menjadi menghina. Nah, kalau kita menyampaikan kebenaran 100%, kesantunannya harus sangat tinggi. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Berikutnya Pak Mario, kalau begitu bagaimana dengan dusta? Apakah ada prosentasenya juga Pak? Ada, yuk kita lihat meme-nya. Ini formulanya. 50% kejujuran plus 50% kejujuran sama dengan 100% dusta. Udah, jadi jangan percaya kepada orang yang mengatakan kira-kira gitu. Kalau boleh jujur, itu orang nggak jujur. Kalau orang mengatakan kalau saya boleh jujur, berarti selama itu sebelum dia bilang itu tadi nggak jujur. Ya toh? Atau gini, ya, sejujurnya, loh, berarti tadi tidak jujur. Nah, jadilah pribadi yang betul-betul tidak menjelaskan bahwa Anda jujur. Sudah, bahwa saya mengatakan ini jujur. Tidak perlu saya mengatakan, ini saya jujur loh. Ada tahu gitu? Atau yang, ini harganya berapa? Sebentar ya, ngitung di kalkulator gitu. Itu 500, ditawar 400. Wah, rugi gitu. Padahal yang ditekan itu nggak tahu apa. Sudah pernah lihat orang seperti itu kalau dagang? Nah, kalau dagang ditanya, ini berapa harganya? 400. Gitu toh? Belinya berapa? 300. Jadi Anda mau untung berapa? 100. Bisa untung nggak dia? Kalau di pasar seperti sekarang habis. Mulai dari sekarang upayakan sejujur-jujurnya. Tidak usah bicara. Karena sedikit ketidakjujuran menjadikan kejujuran kita itu kotor. Contohnya saja, susu dikasih nila setitik. Itu loh, ketidakjujuran itu nila. Nah, nanti kita lihat apa dampaknya dalam hubungan kita bagi orang lain. Tapi mulai dari sekarang, tidak ada satu orang pun di ruangan ini yang 100% jujur. Tetapi yang disebut kesempurnaan adalah bergerak menuju 100%. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pemirsa dan juga Super Audience, kini kita akan berikan kesempatan kepada Super Audience untuk bertanya langsung ke Pak Mario. Boleh tunjuk tangan yang mau bertanya, silakan. Agak tinggi. Oke, Mas yang berbaju hijau. Silakan Mas, sebutkan nama. Assalamualaikum Pak Mario. Waalaikumsalam. Salam Super. Salam super. Nama saya Rido, saya dari Jakarta Timur. Yes, Pak Rido. Begini Pak, sebagai anak muda saya punya kegelisahan yang sangat-sangat tinggi tentang ketidakpastian akan masa depan. Bagaimana saya sebagai anak muda yang biasa-biasa saja, tidak aktif juga, punya trik, punya kesempatan untuk menenangkan diri saya akan ketidakpastian tersebut. Terima kasih. Super sekali. Ini kebiasaan bahasa Inggris ya, jadi. Oke, ketidakpastian. Siapa yang masa depannya pasti? Yang angkat tangan ini salah pasti. Nah, tidak ada orang masa depannya pasti karena kita tidak tahu apa yang terjadi 1 detik dari sekarang. Rencana kita bisa buat, tapi kejadian itu milik Tuhan. Nah, sekarang, siapa yang inginnya, anak muda ini, masa depannya mapan, kuat, anggun, elegan, dicintai dengan setia, tenar, berpengaruh. Very good. Menginginkan lebih penting daripada punya rencana tanpa keinginan. Orang menginginkan tanpa rencana, akan hadir. Oke? Orang punya rencana tanpa keinginan tidak hadir. Padahal rahasia keberhasilan anak muda 90% adalah hadir. Diundang hadir, interview hadir. Nggak ngerti hadir. Betul, anak muda yang paling disayangi dosen adalah ada pertanyaan, tanya. Ya, pertanyaannya Pak? Ya itu saya mau tanya Pak. Coba. Oke. So, jadi kalau anak muda itu mengatakan ketidakpastian, sahabat-sahabat saya baik hatinya, untung saja masa depan itu tidak pasti.
Kalau masa depan itu pasti, anak orang miskin tidak punya harapan. Itu loh. Anak orang kaya tidak perlu sekolah lagi. Tidak perlu memperbaiki manner atau sikap. Karena sudah pasti. Untungnya masa depan itu tidak pasti. Jadi setiap kali bangun pagi, terima kasih Tuhan, ketidakpastian masa depan adalah izinmu bagiku untuk menjadikan masa depan sebagaimana yang aku mau. Lalu gunakan gaya MTSS. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Terima kasih pertanyaannya Mas Rido. Baik, kita berikan satu kesempatan lagi, masih ada waktu. Silakan boleh angkat tangan agak tinggi yang mau bertanya langsung ke Pak Mario. Silakan Mbak yang berjilbab putih, boleh berdiri, sebutkan Silakan. nama, silakan. Selamat malam. Saya Dani Dewi, saya dari Universitas Pamulang. Super. Saya mau bertanya, bagaimana mengupayakan antara pendidikan dan karir berjalan beriringan secara baik? Terkadang sebagai manusia kurang mensyukuri akan hal tersebut. Ya, terima kasih. Super sekali. Pengejaran. Pengejaran. Yang penting si pengejar atau yang dikejar. Waktu kita mengadakan, waktu ada istilah pengajaran. Yang penting yang mengejar atau yang dikejar? Hah? Yang penting yang pengejar, ya Ruh, cepat, ya. Cepat ngejar mobil parkir. Gitu toh? Nah, kalau gitu, yang penting apa? Yang dikejar. Menetapkan Anda mengejar apa itu penting sekali karena itu menentukan apa yang harus Anda pelajari. Apa yang harus Anda latih? Lari kah? Menangkap kah? Melempar kah? Menombak kah? Satu. Kedua, mengejar 2 kelinci bisa dapat berapa? Mengejar 2 kelinci bersama-sama bisa dapat berapa? Enggak dapat apa-apa karena kelincinya kompak. Kesana satu, kesana satu. Berarti fokus. Fokus. Nanti kalau Tuhan mengizinkan Anda menguasai banyak hal, dari satu fokus itu akan timbul sapu lidi berikutnya yang akan menancap sebagai kekuasaan Anda. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Terima kasih pertanyaannya Mbak Yuliani. Pak Mario, kita harus jeda sejenak Pak. Yes. Terima kasih, kita akan kembali lagi pemirsa tentunya selalu bersama kami di Mario Teguh Super Show.